semuanya, Amin, Bapak dan amin ya Allah. Ibu dengan keluarga besar baik yang di rumah maupun di sekolah, ya atau mungkin di besar sekali di lingkungan masyarakat. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan yang bahagia, rutin, dan semoga selamat sejak dari dunia hingga akhir. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, kita hadir di sini pada sesi elaborasi pemahaman modul 1.1. Refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Pengembang modul sampaikan Bapak dan Ibu, ini Bapak Simon P. Rafael ya. Hari ini hari Jumat tanggal 28 Juni tahun 2024. Nah, ini beliau Pak Simon ya dengan Mas Menteri. Beliau dari NTT, sekolahnya di S1 di Salatiga, Jawa Tengah. Sekolah Tinggi Filsafat Triarka ya. Nah, ini tentang beliau ya. Baik. Nah, kalau dengan saya Bapak dan Ibu, apakah sudah ada yang mengenal dengan saya sebelumnya? Belum. Ya, baik. Ini biar belum ya, kalau nggak kenal maka tak sayang, biar disayangi. Saya sampaikan dulu kenalan ya Bapak dan Ibu ya. Izinkan saya menyampaikan diri saya. Nah, saya Listiawati, Bapak dan Ibu. Keseharian saya bertugas sebagai pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Kota Depok, provinsinya sama Bapak dan Ibu, Jawa Barat ya. Kalau Bapak dan Ibu ada yang sempat ada urusan dinas mungkin atau yang lain ke Depok, boleh mampir. Ruang kerja saya di gedung di Balai K2 lantai 4 Kompleks Balai Kota Margonda-Raya. Ya, ini sekilas tentang saya. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu fasilitator dan pengajar atau pendamping praktik untuk hari ini, hari Jumat tanggal 28 Juni 2024. Sesi 2 PGP Angkatan 11 Grup 32 BBGP Jawa Barat. Bapak Denny Rohendi, apakah sudah hadir? Hadir Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepertinya saya pernah mendengar nama Bapak, ya udah kenal ya Pak ya? Kang Dero Ibu. Kang Dero. Iya, mentor nih Kang Dero ya. Baik, salam kenal Bapak ya. Baik, Ibu Hastuti Nirmala, apakah sudah hadir? Siap Ibu, hadir. Salam kenal Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ilya Arfah, apakah sudah hadir? Alhamdulillah sudah Ibu. Salam kenal Bu. Salam kenal juga Ibu, terima kasih kehadirannya bersama rekan-rekan CKP. Ibu Santi Elis, apakah sudah hadir? Hadir Bu. Alhamdulillah, salam kenal Ibu. Manggilnya Bu Santi atau Bu Elis ya? Baik, terima kasih Ibu Santi ya. Bapak Yopi Ian Lapri, betul ya? Apakah sudah hadir? Belum? Semoga bisa segera menyusul bersama kita semuanya Pak dan Ibu. Ibu Nenti Haryanti, apakah sudah hadir? Belum? Atau mungkin beliau juga instruktur mungkin ya, sedang mengisi juga, jangan-jangan. Berikutnya Ibu Ardianti, apakah sudah hadir? Alhamdulillah Ibu sudah hadir dan salam kenal Ibu. Salam kenal Ibu, terima kasih bersama ya rekan-rekan CKP semuanya. Baik, jadi yang Bapak dan Ibu, Alhamdulillah ini rekan-rekan fasilitator banyak yang hadir ya. Terima kasih kehadirannya. Bapak dan Ibu pengajar atau pendamping praktik, salam kenal semuanya. Saya tidak tuliskan satu persatu kalau jumlahnya banyak ya Bapak dan Ibu. Silakan untuk Bapak Ibu PP untuk raise hand di sini. Sekarang ini berarti yang raise hand adalah Bapak Ibu pengajar atau pendamping praktek ya, biar kita kenal semuanya. Terima kasih ya Bapak dan Ibu bersamai. Nah, Bapak dan Ibu calon guru penggerak semuanya ya, semoga kita semuanya selalu dalam kondisi yang prima ya, lahir batin kita ya Bapak dan Ibu. Nah, kita akan mulai kegiatan kita, namun izinkan kita membuat komitmen belajar terlebih dahulu ya. Saya sampaikan draft komitmen belajar kita kali ini Bapak dan Ibu. Yang pertama, mari kita membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi pengalaman. Artinya, kalau misalkan ada perbedaan, mari kita membuka diri. Ya, bukan menutup diri ya. Baik, yang kedua, Bapak dan Ibu, semua peserta, Bapak dan Ibu semuanya yang hadir di sini, berpartisipasi aktif dalam diskusi,
Apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya dan atau berbagi pengalaman, maka silakan berikan kesempatan yang sama bagi Bapak dan Ibu yang belum bertanya atau berbagi pengalaman. Ya, baik. Selanjutnya, terima kasih Bapak dan Ibu konsisten terhadap waktu ya. Saat kegiatan berarti nanti karena 90 menit ini sepertinya lama, tapi ketika kita berjalan tahu-tahu udah sampai saja. Nah, mohon nanti kalau menyampaikan apapun itu baik pertanyaan dan tanggapan ataupun bagi pengalaman dan sebagainya untuk to the point, langsung ke intinya. Kita hemat waktu Bapak dan Ibu ya. Baik, apalagi rekan-rekan kita yang ada di sini jumlahnya ratusan begitu ya. Baik. Yang keempat, Bapak dan Ibu silahkan tekan tombol atau ikon raise hand apabila Bapak dan Ibu ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu hal. Ya, nanti silahkan berbicaranya setelah saya persilahkan. Namun, seperti sekarang ini ketika saya sedang paparan, saya tidak bisa melihat Bapak dan Ibu sedang raise hand. Nah, kalau misalkan ini merasa perlu, misalkan, Bu, saya perlu sampaikan sekarang biar tidak terlewat dan ini sedang nyambung, misalkan. Tidak apa-apa, silakan Bapak dan Ibu buka langsung mic, mikrofonnya, untuk meminta waktu. Nah, selengkapnya nanti disampaikannya setelah saya persilahkan. Ya, mengapa? Agar suaranya tidak tabrakan ya Bapak dan Ibu ya. Baik, selanjutnya nomor 5, Bapak dan Ibu mari kita semuanya membuka video. Ya, tetapi jika Bapak dan Ibu ada terkendala misalkan jaringan atau terkendala kondisi tertentu yang tidak memungkinkan membuka video, silahkan off cam, namun menuliskan alasannya di kolom chat. Ya, selanjutnya chat box atau ruang komentar untuk dituliskan Bapak dan Ibu sebagai media bertanya atau menjawab atau berbagi pengalaman dan sebagainya untuk belajar. Kalau untuk kehadiran Bapak dan Ibu tidak usah dituliskan di kolom chat saya hadir misalkan, tidak usah Bapak dan Ibu ya. Rekan-rekan Bapak dan Ibu fasilitator dan pengajar atau pendamping praktik sudah menyimak kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Ya, baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu mari menjaga ketenangan ruang virtual ini, Jimit ini, dengan selalu memonitor mikrofon atau audio dan video agar proses pembelajaran menjadi kondusif dan bermakna. Maksudnya Bapak dan Ibu mohon untuk tidak tersinggung jika Bapak dan Ibu setelah menyampaikan sesuatu lupa misalkan mematikan atau mute atau off ya audionya sehingga bocor suaranya. Nah, mohon tidak tersinggung jika rekan kita mengingatkan untuk mematikan atau mute audio kita, Bapak dan Ibu ya. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu mohon untuk tidak merekam kegiatan elaborasi kali ini. Apabila Bapak dan Ibu mungkin merasakan ini kan bagus pengalamannya, bisa saya bagi ke rekan-rekan saya. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu merasakan seperti itu ingin berbagi, ya mari kita ajak rekan-rekan kita untuk mendapatkan pengalaman langsung untuk mengikuti seleksi program guru penggerak angkatan selanjutnya. Nah, yang merekam adalah Bapak Ibu admin dari BBGP Jawa Barat. Nah, yang di sini berarti yang bertugas Mas Bagio ya tadi ya. Baik. Bapak dan Ibu dari draft komitmen belajar ini apakah ada yang mau ditambahkan, dikurangi atau sudah cukup? Silakan boleh buka mic. Cukup, Bu. Cukup, baik. Terima kasih. Cukup Pakili ya. Kita teruskan ya Bapak dan Ibu ya. Baik. Bapak dan Ibu, tadi Bapak dan Ibu melakukan aktivitas, baik aktivitas pribadi maupun aktivitas kedinasan di sekolah. Mungkin ada yang sedang membagi rapor ya mungkin ya. Rapor kenaikan kelas, nah dan sebagainya, aktivitasnya banyak sekali. Mari Bapak dan Ibu kita hadir di sini, hadir seutuhnya. Presence and mindfulness. Tenangkan hati dan pikiran Bapak dan Ibu, kita berdamai sejenak. Semua beban untuk bisa hadir seutuhnya di ruang belajar virtual kali ini. Baik Bapak dan Ibu, mari Bapak dan Ibu kita rasakan, sama-sama kita memejamkan mata Bapak dan Ibu, sejenak kita ambil napas kuat-kuat, kita rasakan, kita tahan sejenak udaranya. Tahan sejenak dan bisa kita hembuskan. Bapak dan Ibu, kita ulang lagi. Kita ambil nafas kuat-kuat, kita rasakan udara yang masuk ke dalam tubuh kita sampai melalui paru-paru sampai kepada sel-sel, membawa oksigen menuju seluruh sel, bertemu dengan zat makanan dari sana dibakar untuk menghasilkan energi.
Sisa pembakaran di sana mari kita buang bersama-sama. Bapak dan Ibu, kita hembuskan napas kuat-kuat. Ya, kita ulangi lagi, ambil napas kuat-kuat. Bapak dan Ibu, tahan sejenak. Kita rasakan oksigen yang membawa menuju ke sel, membakar seluruh yang saat itu diperlukan untuk dibakar, menghasilkan energi. Energi bisa kita gunakan untuk aktivitas, baik fisik maupun non-fisik, untuk berpikir kita saat ini. Kita rasakan kenikmatan itu, Bapak dan Ibu, terima kasih kepada Sang Pencipta yang sudah mengizinkan kita bisa bernapas, sehingga kita bisa memiliki tenaga untuk bisa lebih bermanfaat lagi. Kita hembuskan napas, Bapak dan Ibu, pelan-pelan tapi kuat. Baik, kita tarik napas lagi, pelan-pelan tapi kuat. Tahan sejenak, Bapak dan Ibu. Kita rasakan dengan bernapas kita bisa memiliki peluang bermanfaat lebih banyak lagi untuk banyak orang, untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita, dan di masa depan kita semoga juga terdampak dari kegiatan kita. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang sudah memberikan segalanya sehingga kita bisa bermanfaat lebih banyak lagi. Bapak dan Ibu, kita hembuskan napas pelan-pelan, kita rasakan. Kita ambil napas lagi kuat-kuat, kita rasakan, tahan sejenak Bapak dan Ibu. Terima kasih tubuh ini, badan, kepala, tangan, kaki, dan semuanya yang sudah turut mendukung kita sehingga kita bisa memiliki nilai dan berperan sehingga kita bisa berdampak lebih luas lagi. Dengan memohon keridhaan Allah, mari kita gunakan yang bisa kita laksanakan untuk sesuatu hal yang lebih baik lagi. Bapak dan Ibu, kita hembuskan napas kuat-kuat. Kita ambil napas kembali. Kita rasakan sejenak. Kita tahan. Dan kita hembuskan pelan-pelan. Bapak dan Ibu, perlahan-lahan kami persilakan untuk membuka mata kembali. Nah, di depan kita ada layar laptop yang kita kembali di paparan, di tayangan kita kali ini. Bapak dan Ibu, apakah yang Bapak Ibu rasakan sebelum dan sesudah kita hening sejenak? Mungkin satu Bapak Ibu silakan yang berkenan menyampaikan apa yang dirasakan sebelum dan setelah kita hening sejenak. Silakan langsung membuka audio, boleh Bapak Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Perkenalkan Ibu, saya Ibu Neni Nurani dari CGP Angkatan 10, tetapi terparkir dan baru melaksanakan PGP pada Angkatan ke-11. Mohon izin untuk sharing pengalaman yang tadi Ibu tanyakan ketika saya sebelum melaksanakan yoga ya Bu ya. Yoga tersebut ya. Saya merasa masih banyak pikiran ya Bu ya, masalah baru menyelesaikan PPDB gitu, baru nyampe rumah. Dan masih banyak pekerjaan lain yang masih pekerjaan rumah terutama yang belum saya kerjakan. Tapi setelah saya melakukan yoga ini atau ya apa yang Ibu instruksikan, saya merasa lebih tenang dan lebih fokus untuk dapat mengikuti apa yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya Ibu. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga semuanya juga sama ya. Mari kita fokus. Semoga apa yang kita rasakan ini bisa berdampak lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan nantinya untuk bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi. Baik, tadi Ibu yang terparkir istilahnya ya. Tapi selamat Bapak dan Ibu ya. Ibu tadi bisa masuk ke yang angkatan 11. Mungkin karena angkatan 10-nya jumlahnya kurang dari satu kelas ya, sehingga dimasukkan ke angkatan yang sekarang. Baik, Bapak dan Ibu, elaborasi pemahaman kita. Sebentar. Bapak dan Ibu, ketika sesi elaborasi pemahaman, sebelumnya sudah Bapak dan Ibu CGP mengikuti alur merdeka ya, mulai dari diri, kemudian Bapak dan Ibu eksplorasi konsep ya, dan seterusnya.
kemudian bersama rekan-rekan fasilitator melalui ruang kolaborasi. Nah, sekarang elaborasi pemahaman bersama instruktur. Nah, Bapak dan Ibu, pada sesi elaborasi ini, meskipun kami siapkan slide dalam jumlah yang banyak, tapi kami tidak akan membahas semuanya. Nah, yang kami bahas yang terkait Bapak dan Ibu perlu kuatkan saja. Jadi bisa jadi di beda kelas yang dibahas akan berbeda karena tergantung mana yang perlu dikuatkan untuk Bapak dan Ibu semuanya. Ya, nanti mungkin ada yang slide yang kira-kira sudah pemahamannya kuat, saya akan skip atau mungkin agak cepat ya Bapak dan Ibu ya. Baik, nah di mana saya bisa mengetahui itu Bapak dan Ibu? Saya membaca tulisan Bapak dan Ibu yang tersemat di pertanyaan. Nah, di sana ini jadi pemahamannya sampai di mana dan mana yang perlu kita kuatkan kembali. Baik, Bapak dan Ibu, nanti ketika dalam paparan ini atau kita diskusi, kita elaborasi di sini, kalau masih ada yang Bapak Ibu tanyakan dan belum jelas pada nanti di mendekati akhir kegiatan, silakan ditanyakan ya, kalau memang masih ada yang mengganjal yang perlu kita diskusikan. Baik, mengingatkan Bapak dan Ibu, tujuan pembelajaran sesi elaborasi pemahaman kita kali ini. Namun sebelumnya saya bertanya dulu Bapak dan Ibu, ini dari Bapak dan Ibu CGP ya, dari kabupaten kota mana Bapak dan Ibu? Dari Kota Banjar. Kota Banjar, Bu. Banjar, Bu. Kota Banjar, Jawa Barat. Banjar, Jawa Barat. Bentar, Kota Bekasi. Ya. Kota Banjar. Banjar, dua. Dari Kota Banjar. Banjar, Bu, Kota Banjar. Kota Banjar dengan Kota Bekasi ya. Dua ya berarti ya. Bekasi, Bu. Ya, dua-duanya kota. Ya, baik. Saya juga kota di Kota Depok ya. Baik. Nah, nanti mengapa saya tanyakan Bapak Ibu, nanti kita sambil bayangkan. Jadi ketika kita bicarakan sekolah atau murid-murid kita, yang terbayang kita adalah Kota Banjar yang dekat pantai begitu ya, Kota Bekasi yang banyak jalan begitu ya. Tapi masih ada juga sawah kok, kemarin saya ke sana ya. Ada masih Panas, banyak Bu. panas. Ya, itu dia. Ya, baik, kita terbayang di sana ya. Nah, tujuan pembelajaran kita di sini Bapak Ibu sambil kita membayangkan lingkungan kita masing-masing ya. Sesi elaborasi pemahaman Bapak dan Ibu peserta, ini Bapak Ibu calon guru penggerak, mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dalam forum diskusi. Maksudnya begini, Bapak dan Ibu, kita bukan sekedar tahu, tapi kita bisa reflektif kritis. Nah, perspektif atau pandangan Bapak dan Ibu bagaimana? Ya, baik. Nah, tujuannya itu ya. Capaian pembelajarannya, Bapak dan Ibu, setelah sesi ini, Bapak dan Ibu calon guru penggerak memiliki pemahaman reflektif kritis tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro melalui diskusi virtual bersama instruktur. Ya, pemahaman reflektif kritis dan memiliki sikap reflektif kritis terkait hal tersebut ya. Kalau tadi baru paham, sekarang juga Bapak dan Ibu bisa sikapnya di kelas Bapak dan Ibu kalau Bapak Ibu mengajar. Kalau misalkan punya tugas tambahan lain, berarti juga di sekolah. Bagaimana reflektif kritis terhadap dan yang merefleksikan pemikiran atau dasar-dasar yang ada filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantoro, baik di kelas maupun di sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, kita mengikuti alur kegiatan ini fleksibel, perkenalan sudah, komitmen belajar sudah, pembukaan sudah. Nah, nanti kita akan ke refleksi ya. Kemudian materi saya ulang kembali, ini tidak semuanya, tapi mana yang perlu Bapak Ibu kuatkan dengan membaca pertanyaan yang sudah Bapak Ibu tuliskan di form ya, tersemat di LMS. Kemudian ada refleksi akhir, ini bukan di Padlet, nanti yang kita pakai chat saja Bapak dan Ibu dan lisan ya. Baik, penutup. Nah, Bapak dan Ibu, mengapa kita menggarisbawahi dua kata, salam dan bahagia? Nah, Bapak dan Ibu, yakin Bapak dan Ibu kita semuanya itu ingin rasanya bahagia. Ketika kita lapar, Bapak dan Ibu, Bu, saya lapar pengen makan, saya haus pengen minum. Apakah yang kita nikmati ketika kita sudah makan itu kenyang, Bu? Nah, apakah dengan kenyang itu apa yang kita nikmati? Ada kalanya orang sebelum selesai kenyangnya belum nyampe tapi udah menyelesaikan makannya, menghentikan makannya sebelum kenyang, tapi belum menikmati makannya, ya kan? Nah, yang kita rasakan itu apa? Apakah kenyangnya atau kita merasakan nikmat bahagia karena makan? Apalagi kalau kita habis lapar sekali kemudian kita makan, aduh bahagianya luar biasa dibanding yang kita posisinya belum
lapar kita makan. Nah, kita mencari kebahagiaannya entah dengan makan, entah dengan minum, entah kita dengan bermain ataupun aktivitas lainnya. Nah, murid-murid kita juga sama. Mau belajar pelajarannya apa, di kelas yang mana, inginnya dicari apa? Bahagia. Sehingga kehidupannya baik secara lahir ataupun batin dunia insya Allah juga sampai ke akhirat nanti kondisinya juga akan selamat. Nah, baik, dari mana itu Bapak dan Ibu? Nah, Bapak dan Ibu saya persilahkan, ini pengalaman Bapak dan Ibu ya, menuliskan refleksi Bapak dan Ibu secara pribadi. Silakan boleh pilih satu saja. Silakan tulis nanti kalau misalkan nomor 1 tulis 1 jawabannya apa di kolom chat dan boleh langsung di enter ya. 1. Jika Bapak dan Ibu milih yang ini, Bapak dan Ibu silakan pikirkan dan tuliskan di kolom chat satu pengalaman Bapak dan Ibu terkait proses pembelajaran yang menurut Bapak dan Ibu merefleksikan atau mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang sudah Bapak Ibu lakukan ya, baik di kelas yang sekarang ini ataupun mungkin Bu saya udah sekian tahun yang lalu, boleh monggo ya, tidak harus di sekolah yang sekarang. Yang kedua, kalau memilih yang ini bagaimana Bapak dan Ibu dalam mewujudkan kata tanda petik menuntun yang Bapak dan Ibu pernah lihat dalam konteks sosial budaya. Jadi tidak hanya di sekolah ya, mungkin di masyarakat juga boleh, silahkan di sekitar Bapak dan Ibu. Ya, di daerah Bapak dan Ibu. Boleh. Kemudian yang ketiga, jika Bapak dan Ibu memilih yang ini, mengapa menurut Bapak dan Ibu pendidikan Indonesia perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Baik. Yang keempat, apa Bapak dan Ibu relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pendidikan yang berhamba-berhamba ini tanda petik Bapak dan Ibu ya, atau berpihak pada anak dalam peran Bapak dan Ibu sebagai pendidik? Apa relevansinya pemikiran tadi dengan peran Bapak dan Ibu sebagai pendidik? Silakan memilih satu, kemudian singkat saja Bapak dan Ibu ya, jangan panjang-panjang ya, biar kita langsung mengambil intinya saja. Di chat juga pendek saja, intinya apa, langsung silakan enter. Saya stop share dulu. Baik, ini sambil Bapak dan Ibu menunggu yang ini, yang kok rasanya hanya satu ya, ini berarti Ibu PP ya, Bu Meyanti ya. Yang lain sudah turun ya mungkin ya. Oke, Pak Agung. Ya. Pak Agung atau Ibu? Agung Rusiawati? Ibu Agung. Ibu. Ibu Agung ya. Izin Ibu PP hadir atas nama Aini. Bu Aini, ya. Bu Nurani juga. Baik, sambil kita baca di chat Bapak dan Ibu. Kita baca semuanya ya. Oh, Kota Bandung ada ya. Bu Santi Ermawati, belajar penjumlahan dengan permainan engklek. Boleh diceritakan Ibu? Singkat saja silakan. Siap Ibu. Jadi permainan engklek itu sudah lama hilang dan digantikan oleh gadget. Jadi saya berusaha untuk melakukan penjumlahan angka itu dengan permainan engklek. Jadi saya menyediakan soal dulu dan jawabannya. Soal di kertas, sedangkan jawabannya berada di engklek tersebut. Nah, Bu, saya nggak ngerti maksudnya apa. Nah, ini Bapak dan Ibu, nanti kita akan kuatkan Bapak dan Ibu, tapi ini baru modul 1 dari paket modul 1, ada 1-1 ya, masih ada 9 modul ke depan, Bapak dan Ibu akan menguatkan kembali, ini secara umum intinya di sini. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu setelah selesai lolos dari guru penggerak ini menjadi calon guru penggerak menjadi guru penggerak ya, dan mungkin direkomendasikan atau punya kesempatan menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Ini kegiatan ini terkait dengan apa peran Bapak dan Ibu kalau nanti diberikan tugas menjadi kepala sekolah ataupun pengawas sekolah. Nah, Bu, saya ikut CGP, ikut guru penggerak, kok kata kepala sekolah saya begini. Nah, sebetulnya ini ngelink di sini. Mungkin sekarang Bapak dan Ibu menjadi guru kan misalnya. Atau Bapak dan Ibu kok pengawas saya begini, padahal katanya begini, padahal sebetulnya nyambung. Dari mana nyambungnya? Nih, menuntun di mana? Contohnya, Bapak dan Ibu, makna tujuan pandangan hidup
prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan peran sebagai kepala sekolah dan pengawas sekolah. Ya, bagaimana prinsip moral yang tadi yang bisa ing ngarso song tulodo, ing madya mangun karso, tut uri handayani. Ya, biar pengalamannya banyak, insya Allah menjadi amal jariah yang banyak, begitu ya. Cara adaptif melakukan pengembangan diri, kemudian yang cetak tebal ya, interaksi aktif dan empatik terhadap peserta didik. Bapak dan Ibu, aktif, interaksi aktif dan empatik terhadap peserta didik, dan empati terhadap peserta didik. Bagaimana? Empati, empatik, dan aktif interaksinya. Kalau misalkan diskusi kita tinggal pergi, nanti kembali lagi setelah belnya hampir habis ya. Itu bukan interaksi aktif ya. Baik, Bapak dan Ibu, yang kedua. Ki Hajar Dewantoro dari dasar pemikirannya ada bahwa kodrat anak itu salah satunya adalah merdeka. Nah, yang merdeka itu yang bagaimana? Bu, saya mengizinkan murid saya untuk boleh mengerjakan tugas dengan tidak mengerjakan tugas. Nah, apakah itu kemerdekaan seperti itu? Nah, Bapak dan Ibu, di sini sering terjadi miss. Mari kita diskusikan Bapak dan Ibu ya, bahwa manusia yang merdeka itu sebetulnya karena secara lahir ataupun batinnya tidak bergantung kepada orang lain, tetapi bersandar pada kekuatannya sendiri. Bapak dan Ibu bisa membayangkan Bapak dan Ibu ya, kalau anak-anak kita, murid kita atau anak kita di usia PAUD, TK, mungkin SD kelas rendah ya, ketika dia mau makan, ya, ketika mau makan, kalau misalkan mamanya atau gurunya, sini ibu suapi, sini ibu ambilkan, sini ibu suapi, begitu tumpah, udahlah sini ibu suapin aja biar nggak berantakan. Nah, apakah seperti itu? Apakah merdeka Bu? Boleh dong menyuapi anaknya. Nah, kita bayangkan kalau anak ini terus seperti ini dan mamanya tidak ada, ibunya tidak ada, bagaimana nanti? Apakah dia bisa menyuap sendiri? Nah, berarti yang bagus ya bagaimana? Izinkan mereka sesuai dengan usianya ya. Kalau makan tadi usia seperti itu, biar dia menyuap sendiri. Bu, kalau berantakan Bu ya tinggal membersihkan, begitu ya. Bu, kalau kotor Bu ya tinggal dicuci. Tapi izinkan mereka memiliki pengalaman. Bu, nanti tersedak Bu ya kita ajari caranya biar tidak tersedak. Jangan sambil ngomong misalkan. Atau mungkin bagaimana, bukan makan dengan minum, makan minum bukan begitu, tapi minumnya sebelumnya. Nah, Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu tidak ada saat itu, anak kita atau murid kita tadi bisa makan sendiri. Ya, tidak ada itu maksudnya tidak ada di tempat ya, atau mungkin sampai ke yang tidak ada yang beneran ya. Baik, kemudian bagaimana dengan tingkat SD SMP Bu? Misalkan mau masak ya. Anak SD kelas 3, kelas 4 diajari masak nasi misalkan dengan magicom atau magic jar ya. Nah, mungkin bagi orang yang tertentu akan mengatakan ini, wah kok kejam ya nyuruh anaknya. Bukan nyuruh ya, tapi kita mengajak, yuk kita lihat bagaimana cara mencuci berasnya, bagaimana mencolokkannya. Oh, kita menunggu waktunya ini sekian. Kalau menggunakan kayu bakar bagaimana caranya. Nah, mereka ada kekuatan sendiri. Jadi nantinya ketika ada atau tidak ada orang lain, tetap anak kita, murid kita bisa hidup tanda petik ya, dan kehidupannya ada. Baik, berarti pendidikan dan pengajaran itu untuk peri kehidupan bersama yang memerdekakan manusia. Kenapa? Karena bisa hidup sendiri. Maksudnya hidup sendiri bukan hidup sendirian, bukan ya. Maksudnya jika dia melaksanakan ini bisa tidak tergantung kepada orang lain. Kalau misalkan mau makan nunggu mamanya pulang, mamanya tidak ada, tidak jadi makan. Nah, bukan begitu. Baik. Berarti merdeka bukan merdeka dalam arti lepas dari peraturan, bukan. Tapi apa? Bagaimana murid kita bisa, anak-anak kita, murid kita bisa tadi ya berdiri di atas kaki sendiri ya, tanda petik ya, tidak tergantung pada orang lain. Nah, yang bagaimana itu cirinya? Lahirnya secara lahir bebas, lahiriahnya, secara batinnya juga mandiri, yang tadi mandiri. Yang secara lahir bebas bagaimana? Anak kita misalkan, kalau contoh Bapak dan Ibu di meja makan kita ada beberapa makanan. Kalau kita mengajari anak kita silakan memilih sesuai dengan kebutuhan, dia akan memilih menu makanan di sana, bebas, ya kan? Tapi kalau misalkan kalian memilih makanan yang ini, nanti hari ini memilih menu ini, besok memilih yang menu ini, dan seterusnya. Ketika ada makanan yang lain tidak sesuai dengan menunya, apakah anak itu bisa memilih? Ketika ada makanan di luar sana yang tidak sesuai dengan itu, apakah dia akan
pengen sih makan tapi nggak bisa makan karena apa? Ada aturan dari anggota keluarga atau mungkin ibunya yang seperti itu. Baik, ini berarti belum merdeka. Nah, Bapak dan Ibu, sebentar. Kemerdekaan itu bukan hanya tidak diperintah saja, tapi harus juga dapat menegakkan dirinya. Bapak dan Ibu, kita bayangkan begini. Murid kita atau anak kita yang kecil, yang sekitar mungkin kelas 1, kelas 2 SD misalkan ya, seumur itu, dia sedang melukisnya dengan spidol atau mungkin dengan pensil warna, pensil hitam ya. Kemudian menggambar, dia cerita, ini ada gambar bebek. Nah, kemudian dia selesaikan dan membawa kertasnya, lari-lari kepada ibunya atau bu guru atau pak gurunya. Pak guru, aku gambar bebek. Kan di rumah nenekku banyak bebek. Nenekku habis itu ngambilin telur, terus telurnya dibikin telur asin. Terus habis itu aku bawa, Pak guru mau dibagi nggak telur asinnya? Nah, ketika seperti itu, anak itu menegakkan dirinya dengan gambarnya itu. Apapun wujudnya, lukisannya seperti apa, tapi dia bangga tanda petik dengan karyanya. Kenapa? Karena ada pengalaman yang dia sampaikan di sana. Nah, itulah merdeka. Bukan karena tidak diperintah. Jadi gini, ayo kamu gambar bebek, misalkan gurunya ya. Kalau nggak gambar nanti bapak hukum. Nah, itu berarti karena tidak, kalau dia menggambar karena dia tidak dihukum. Atau kamu gambar bebek, nanti kalau gambarmu bagus, Bapak kasih hadiah coklat. Nah, itu juga bukan merdeka. Ya. Jadi merdeka apa? Oh, kalau misalkan melukis yang sini gambar bebek, yang anak yang lain menggambar yang lainnya lagi. Mungkin ya, sesuai dengan ceritanya Mas Ben. Sehingga mereka tanda petik bangga dengan karyanya, itulah menegakkan diri. Nah, Bapak dan Ibu silakan pada sesuaikan dengan mata pelajaran atau mungkin tematik yang Bapak Ibu ampu ya. Bagaimana? Sehingga murid kita, anak-anak kita itu bisa mengatur kehidupannya dengan tertib saat itu dan di masa depannya. Nah, tadi ya betul ya. Kalau misalkan di otomotif misalkan, anak, apakah murid saya nanti akan menjadi pekerja tentang motor misalkan? Mungkin saat itu kurikulumnya apa? Seakan-akan untuk motor untuk bekerja menjadi di pabrik motor. Tapi apakah hanya itu? Nah, Bapak dan Ibu kita tengok. Mungkin anak itu tidak bekerja di pabrik motor, tapi dia mungkin memerlukan ilmu itu. Ternyata dia menjadi guru dan ketika naik motor mogok misalkan, atau mungkin muridnya ada yang mogok, dia bisa menggunakan ilmunya. Halo? Halo? Boleh disebut yang bocor suaranya? Kaget saya. Nah, sambil lihat saya. Ada ini bocor. Boleh? Oke, baik. Kaget saya tadi. Sampai kenapa ya. Baik, Bapak dan Ibu. Berarti Bapak dan Ibu bagaimana kita terhubung dengan kemerdekaan orang lain juga. Bapak dan Ibu bagaimana peran kita sebagai pendidik. Mungkin seakan-akan itu benar Bapak, ayo anak-anak kita menggambar bebek semuanya. Ternyata anaknya nggak tahu bebek yang mana, dia nggak punya pengalaman apapun tentang bebek. Ketika dia melukis tentang bebek, apakah anak itu bangga dengan karyanya? Belum tentu. Nah, itu berarti anak itu secara batinnya belum merdeka. Nah, kalau begitu maka berarti pembelajaran saya, meskipun murid-murid saya itu di tepi sawah, Bu, di sawah sana banyak bebek, apakah semuanya harus menggambar bebek? Tidak harus begitu. Nah, itulah kebutuhan murid kita berbeda-beda, ya kan? Berbeda-beda. Yang satu mungkin menggambar bebeknya karena dia memang suka dengan bebeknya. Yang lainnya menggambar telur bebeknya. Yang lain ternyata mau menggambar pak taninya yang sawahnya didatangin bebek. Yang lainnya ternyata peternak bebeknya digambar, atau mungkin malah menggambar apa itu namanya gerobak yang membawa bebek dari kandangnya ke sawah. Nah, masing-masing itu namanya pembelajaran yang beragam yang memenuhi kebutuhan mereka. Karena apa? Kodrat mereka, ya. Mereka merdeka, murid kita. Nah, Bapak dan Ibu, kalau pembelajarannya ini akan disampaikan di modul selanjutnya ya, pembelajaran berdiferensiasi. Baik. Nah, kalau begitu, kalau menurut Ki Hajar Dewantoro, kemerdekaan batin itu dengan pendidikan, kemerdekaan lahiriah dengan pengajaran, ya. Yang bagaimana itu, Bapak dan Ibu, sehingga ketika tadi yang Bu tadi sampaikan ya tentang engklek misalkan ya, Bapak dan Ibu, bukan berarti kita harus harus menggunakan semuanya dengan permainan tradisional, bukan. Tapi kita gunakan permainan tradisional itu untuk tanda petik ninjak bumi gitu loh. Ya, Bapak dan Ibu ya. Karena apa? Kekuatan kodrat anak itu salah satunya adalah bermain.
Kita sendiri juga suka bermain kok. Cuma bermain yang bagaimana? Nah, misalnya Bu, engklek untuk anak SD bisa nggak seperti tadi disampaikan untuk berhitung ya? Bisa. Bu, engklek untuk anak SMA, SMK bisa nggak? Bisa, tapi beda bermainnya, ya kan? Bagaimana kalau yang tadi dengan berhitung yang ini dan itu apa? Baik. Untuk orang dewasa bisa nggak engklek? Bisa, ya kan? Nah, hanya Bapak Ibu bagaimana kita menggunakan permainan itu. Nah, yang jelas Bapak Ibu silahkan memilih mana yang bisa digunakan. Baik, pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa, karsa, karya, pekerti sudah ada pada diri anak. Maksudnya bagaimana? Begini, Bapak dan Ibu sebentar. Nanti terkait dengan yang di bawahnya ya ini ya, bahwa kadangkala ada kita tengok diri kita Bapak dan Ibu apakah termasuk yang ini apa bukan. Ada orang yang berpendapat bahwa bagaimana kita aja nih jadi guru, murid kita kan kayak kertas kosong. Tinggal kita mau menggambar apa, maka murid kita akan nurut. Ya, tadi si Asti tadi ya disuruh keluar juga nurut, ya kan? Kita karena menganggap apa itu kertas kosong. Nah, apakah seperti itu? Nah, ternyata tidak Bapak dan Ibu ya. Murid kita itu nih sudah punya kemauan, sudah punya perasaan, punya pikiran, punya tenaga, ya. Atau mungkin istilahnya dengan cipta, rasa, karsa atau karya dan pekerti sudah ada. Hanya kalau ibarat gambaran itu masih belum tebal, jadi belum jelas, masih buram begitu ya. Tapi sudah ada samar-samar begitu. Nah, tugas kita adalah menebalkannya, bukan menggambar dengan gaya kita sendiri. Oh, sekarang anak saya mau saya gambari ini, biar dia jadi dokter, biar dia jadi pilot, Bapak dan Ibu. Pernah mungkin suatu ketika diminta ini ternyata anaknya, nih mama sudah saya selesaikan, boleh ya aku main, aku nggak mau yang itu. Nah, kenapa? Karena bukan itu yang diinginkan anaknya, karena dia udah punya gambaran sendiri, tapi orang dewasanya yang meminta yang lain. Baik, permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Bu, apakah ini hanya untuk anak kecil? Tidak Bapak dan Ibu, tapi yang jelas akan berbeda, beda usia, beda perkembangan psikososialnya, beda perkembangan tubuhnya, maka kita menyesuaikan ya. Baik, Bapak dan Ibu, nah seperti halnya ini apa nih? Congklak ya, atau dakon begitu ya. Kemudian juga gobak sodor, mirip ya namanya ya, Bapak dan Ibu ya. Mungkin di daerah-daerah yang juga. Nah, apa hubungannya permainan ini? Bapak dan Ibu mau menggunakan apapun permainan boleh ya, yang di daerah sekitar Bapak dan Ibu. Makanya tadi yang di Banjar, yang di Bekasi, yang di Kota Bandung bisa jadi tidak sama permainannya, tapi bisa jadi mirip, tapi Bu sama-sama congklak, tapi kita menggunakan berbeda Bu. Yang di Kota Banjar karena dekat mana? Pangandaran ya, menggunakan apa biji-biji apa itu namanya? Biji kelomang ya, apa itu namanya? Kerang-kerang begini ya. Yang di Bekasi dekat apa tadi Bu? Di sana masih ada biji-bijian apa? Pohon Tanjung, Bu. Pohon Tanjung, pohon nah Tanjung, biji pohon Tanjung yang keras sedikit ya. Nah, bisa gunakan. Nah, kemudian yang di Kota Bandung, apa biji apa ya? Biji di Kota Bandung. Biji apa Bu? Salak Bu. Biji salak ada ya, pohon salak ya. Oke, baik, menyelesaikan ya. Atau mungkin kalau nggak ada batu aja Bu, batu kecil-kecil. Oke, nah. Ini nanti bisa bukan hanya untuk berhitung, nah bisa juga untuk kontekstual pembelajaran yang lainnya ya. Dari berhitung saja nih secara kognitif bisa, oh bagaimana caranya agar ini biar nanti masuk banyak, tapi dia kok begini, harus mulai dari mana ya. Oke, jadi perlu menghitung berapa kali putaran ya. Terus berikutnya lagi, oh nanti biar ini bagaimana ya, apakah, nah ada berapa strategi itu. Apakah perlu nanti kalau misalkan teman kita yang lawannya itu meleng, nanti bisa dimasukkan langsung blok semuanya. Nah, enggak begitu kan. Nah, ketika bermain ini akan melatih budinya, kognitifnya juga. Nah, emosi, relasi. Ketika temannya masuk banyak, kita belum aduh tahan, bagaimana caranya saya, bukan dengan berlaku curang kan, bukan dengan mengambil tadi. Nah, ini ada karsa juga. Enggak curang-curangan, tapi apa? Ya udah kalau sekarang kalah berarti nanti coba atur strategi lain. Dengan itu bisa mengatur membelajarkan murid kita bagaimana ini mengatur pikiran, perasaan, kemauan dan semacamnya ini. Nah, gobak sodor juga begitu. Nah, bagaimana dengan pekerti, Bapak dan Ibu? Kalau misalkan ini, oh bagaimana biar cepat tidak tersenggol sampai ke sini, ada tenaga yang perlu, wah lari yang cepat misalkan, nah diperlukan. Demikian juga pada permainan yang lainnya Bapak dan Ibu. Ini sebentar ya.
Jadi Bapak dan Ibu, kalaupun kita pembelajaran, Bu kalau murid saya tidak suka congklak bagaimana Bu? Ya kita tanyakan, ya bukan berarti harus dengan congklak Bapak dan Ibu ya. Kalau memang anak murid kita jadi yang di pantai misalkan nggak suka dengan kerang, sukanya dengan biji-biji apa tuh namanya, buah bakau misalkan ya, ya kita pakai itu ya Bapak dan Ibu ya. Atau mungkin Bu saya nggak suka seperti itu, saya maunya dengan mau belajar surfing misalkan. Terus bagaimana? Jangan dipaksa menggunakan congklak. Bapak dan Ibu ya. Kenapa? Tidak bahagia anaknya. Bapak dan Ibu kalau kita suka makan nasi, terus kemudian kita di suatu tempat yang nggak ada nasinya, adanya roti. Bapak dan Ibu bagaimana? Sarapan pagi pakai roti. Bahagia nggak? Karena hariannya dengan nasi goreng mungkin atau dengan nasi uduk, nasi kuning ya. Dan sebaliknya yang biasa makan roti adanya hanya nasi uduk. Bahagia nggak makannya? Bu ini enak, Bu ini enak versi yang orang dewasa yang suka makan itu. Baik, Bapak dan Ibu kalau begitu bebas dari segala ikatan ya, suci hati. Jadi ketika kita mengadakan pembelajaran, Bapak dan Ibu tulus kita untuk pengalaman pembelajaran. Nah, belajar itu bukan bagaimana anak menyerap ilmu kita, pengetahuan kita, tapi apa? Bagaimana memberikan pengalaman pembelajaran yang banyak dan niat kita tulus. Contoh begini. Kalau misalkan Bapak dan Ibu, saya ini mau dikit lagi udah mau kenaikan kelas. Ini anak ada yang belum selesai. Saya buatkan ringkasan. Kalian apalkan ya? Kira-kira itu niatnya untuk muridnya atau untuk gurunya? Ya, kita bisa membayangkan. Kalau untuk muridnya bagaimana? Apakah anaknya bahagia menghafalkan? Nah, kalau gurunya bahagia, Bu, gurunya kenapa? Karena selesai kurikulumnya dimintanya sampai situ. Berarti maksud gurunya, berarti mendekati anak itu bukan suci karena menyelesaikan atau bukan menyelesaikan, karena ingin membantu anak itu berkembang. Tapi apa? Agar pekerjaan saya selesai. Tadi hampir sama dengan Kak Jadewantoro, agar ketikan saya selesai. Anaknya di luar, ya kan? Nah, bukan itu, tapi kita mendekati anak karena memang kita ingin tanda petik melayani anak itu dengan keberagaman mereka, dengan sesuai kodrat alam dan zaman. Nah, itu namanya berhamba, tanda petik. Berhamba atau berpihak pada anak, student center, bukan berpihak pada guru. Ini tadi tentang Nasti, si Asti ya. Nih, kowe bakal tak mulia ke salawasi. Kowe kamu bakal itu akannya, tak itu maksudnya da itu da atau tak itu akan aku gitu ya. Muliake, dimuliakan selawasi selamanya. Baik. Bapak dan Ibu, ketika kita mengingat seperti ini nih, si Asti kecilnya. Nah, ketika kita mengingat bahwa kita pendidik akan melaksanakan pembelajaran, kita berhamba tanda petik, itu berarti apa? Kita melihat apa yang dibutuhkan oleh anak murid kita, bukan apa yang saya mau. Nah, itu bedanya. Dan bukan karena apa yang saya mau, maka kita tidak akan menganggap murid kita kertas kosong yang suka-suka kita mau gambar apa, mau nulis apa. Tapi ketika mereka sudah punya gambaran yang samar-samar, masih buram begitu, kita harus jeli melihatnya. Oh, anak ini ternyata gambarannya gambaran kepiting. Nah, kita menebalkannya juga dia menjadi kepiting. Oh, anak ini gambarnya gambar apa? Kelapa misalkan. Berarti kita menebalkannya juga menjadi kelapa. Bagaimana kalau kita menebalkannya dengan yang bukan seperti yang samar-samar tadi? Nah, kita berarti bukan melihat kodrat alam mereka. Anaknya tuh suka masak-masakan Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu menggaris bawahnya biar menjadi menjadi yang lain. Nah, itu ya. Berarti itu tidak ke sana, bukan menuntun. Kalau begitu, bagaimana Bapak dan Ibu yang selama ini mungkin ada yang mengikuti teori tabula rasa bahwa anak kita itu ibarat kertas yang kosong atau mungkin cangkir yang kosong, tinggal bagaimana kita tuangi dengan minuman apa saja? Bukan itu. Ya, kita tanda petik, kita melihat mereka itu sudah punya tanda petik. Ya, tanda petik adalah harta. Ya, hartanya apa? Tadi gambar tadi. Apapun itu. Bahkan anak kita yang masih kecil juga ada kan ya. Ya. Enggak mau, kenapa? Ya ditutup mulutnya mau disuapin juga. Nah, sudah ada. Baik, kalau begitu kita, Bapak dan Ibu pendidik, mari kita menebalkan gambaran samar-samar itu namanya laku, perilaku murid kita menjadi lebih tebal. Tugas kita sebagai pendidik.
ya, peran kita sebagai pendidik dengan kekuatan konteks diri anak tadi yang sama gambarnya ya, dan sosiokultural budayanya. Maksudnya apa? Di sekitar murid itu, di sekitar anak kita itu ada sosiokultural atau budaya yang beragam. Kalau misalkan, mohon maaf, keluarganya, nah tadi di pertanyaan juga banyak, kalau ternyata keluarganya, bapak dan ibunya suka berantem, teriak-teriakan di depan anaknya, terus kita di sekolah kita mengajar anak itu, apakah anak juga ikut teriak-teriak? Belum tentu, ya bapak dan ibu. Tapi ketika mendengar teriakan, dia akan jenuh. Kenapa? Sudah sering mendengar di rumahnya. Terus kita akan mengajar dengan ceramah, anak-anak yang tidak mendengarkan ibu begini, dia dengar teriakan itu udah nggak nyaman. Ya kan? Nah, bagaimana kalau ternyata Bu murid saya yang seperti itu banyak? Ya kita jangan menggunakan seperti itu, karena apa? Teriakan itu bagi dia menjadi sesuatu yang tidak nyaman, ya kan? Meskipun anak itu tidak akan melawan. Tadi ya seperti si Asti tadi, dia tidak ngelawan, ya. Tapi bagaimana, kasihan dia, mungkin bisa jadi ceritanya lain, karena apa? Sudah pucat, sudah bibirnya udah biru. Nah, Bapak dan Ibu, membiru bukan biru ya, membiru. Nah, kalau murid kita seperti bagaimana? Kita tengok Bapak dan Ibu, maka pembelajaran kita berarti jangan dengan teriak, ya kan? Atau mungkin sekarang begini, di keluarga yang lain lagi, murid kita biasa, ayo dek, bantu mama ini, yuk liatin, bisa nggak bantuin? Agak sedikit apa ya, melibatkan anak-anaknya dalam kegiatan tertentu, meskipun itu hal yang kecil-kecil ya, dilibatkan. Nah, kalau kita mengajar seperti itu, tentu saja kan berbeda dengan yang anaknya yang di dalam keluarganya ada apa ya istilahnya ya, suasana yang tidak nyaman buat anak itu, ya kan? Bapak dan Ibu harus mengetahui itu, ya. Makanya kita harus mulai dulu kodrat alam mereka bagaimana. Nah, Bu, berarti berat ya, bukan berat Bapak dan Ibu, yuk kita nikmati. Makanya kita mendekati anak dengan hati kita menikmati. Siapa tahu ini ladang pahala kita Bapak dan Ibu. Insya Allah jika anak ini nyaman, kedepannya masa depannya panjang, mereka bisa bermanfaat lebih banyak lagi, dan itulah insya Allah ya, amal jariah, pohon amal jariah yang semakin membesar. Ya, nah ini Bapak dan Ibu, berarti ketika kita menebalkan laku atau perilaku tadi anak murid kita, maka kita lihat perkembangan mereka, ya. Yang PAUD jelas berbeda. Semakin usia menuju kedewasaan ini semakin, kalau di anak kecil banyak bergerak, ya, wiraga, ya kan, banyak gerakannya. Semakin ke usia lebih banyak, maka wiraganya berkurang, ya, akan menjadi banyak ke wirama. Itu apa? Dengan berpikir. Berarti kalau misalkan bermain yang anak SD dengan bermainnya anak SMA akan berbeda. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu gambar. Kalau kita pasti sepakat Bapak dan Ibu ya, sebelah kiri ini anak ini sedang tertawa atau sedih atau marah. Sepakat pasti? Ini yang paling tadi Tertawa, Bu. Tertawa. Ketika melihat anak ini tertawa, Bapak dan Ibu senang nggak? Ini Senang. Kita yang melihat juga ikut senang kan? Meskipun kalau kita lihat anaknya bahagia banget, kita juga ikut bahagia. Padahal kita nggak ada di situ saat itu kan? Sekarang melihat aja kita bahagia. Meskipun kalau kita lihat dia naik apa ini gerobak, mungkin harganya tidak mahal, bajunya juga sepertinya bukan yang bagus juga, tapi dengan bergerak bersama ini dia bahagia banget. Ini kebahagiaan. Nah ini Bapak dan Ibu kita lihat ya, bahagianya anak itu belum tentu sama yang kita pikirkan bahagianya mereka, ya kan? Ya oke. Yang di sini usianya udah naik sedikit, ini tadi masih anak-anak, sekarang yang di sini udah mulai kelas berapa nih? Ada 4 mungkin 5 ya, masih lari-lari, ayo menuju ke depan. Ini bu gurunya di depan nih. Dia kalau yang ke depan dapat bintang menuju suatu tempat. Dia masih menggunakan gerakan, wiraganya banyak. Tapi dia punya tujuan. Bahagia juga, ya kan? Kalau ini kemanapun pergi dia masih bahagia. Yang di sini ada suatu tujuan. Nah yang kanan ini SMP SMA, bukan dengan lari-lari, tapi dengan ngobrol. Bergerak tapi sedikit kan, berjalan ini ya. Boleh ini ditutup audienya siapa? Audienya siapa? Boleh ditutup. Santai, Bu. Santai. Oke, baik. Nah, di sini masih ada gerakan, tapi geraknya jalan tidak sebanyak yang di sini, ya. Tapi ini sambil diskusi ngobrol dengan pemikiran. Nah, Bapak dan Ibu sebagai pendidik juga menyesuaikan, ya kan? Oh, anak SMA diminta lari-lari, beda cerita nanti ya. Kayak gini udah banyak ke piramanya. Gerakannya masih ada raga,
Tapi kita menyesuaikan budaya sudah mulai ke abstrak ya. Kalau SMP masih konkret menuju abstrak. Nah, di masing-masing daerah Bapak dan Ibu pengenalan itu bisa bermacam-macam ya. Contoh aja nih karena Pak Simon itu dari Manggarai Nusa Tenggara Timur. Nah ini contohnya namanya ya. Di Jawa Barat benar ya, ini ada ya, Niti Surti, Niti Harti, Niti Bukti, Niti Bakti, Niti Jadi, Sajati Neng Ngahurip. Iya. Ngahurip hidup hampir sama nih ya. Baik. Di Bali namanya ini ada Trihitaka Arana, di Tulang Bawang, Lampung, nedes nanemu ya, nemen nedes nerimo ikhlas, nerimo ing pandung ya. Baik, laku pada Papua misalkan ini ada Mamri, ada Binshawi. Di Madura ada 3 perkara yang harus dimiliki ya. Sebentar saya geser nih kalimatnya. Nah, kasih sayang, hati yang baik dan jujur. Ini contoh Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana? Nah, sosiokultural. Bapak dan Ibu ini bukan mungkin ada yang sedikit ini ya. Bukan kita harus mengajar, maksudnya gimana ya? Kita menjelaskan semua pelajaran dengan sosiokultural begini. Pelajaran matematika gimana cerita tentang gamelan, Bu? Bukan itu maksudnya, tapi bagaimana tentang sosiokultural itu kita gunakan. Nah, ini sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Gini, Bapak dan Ibu, kebudayaan dan pendidikan itu adalah salah satu yang perlu kita ingat sebagai satu kesatuan yang utuh. Karena apa? Karena pendidikan di sana ada persemaian kebudayaan. Jadi ketika kita pembelajaran di sana juga ada kebudayaan. Kalau kita pembelajarannya biasa dengan, mohon maaf, nilainya misalnya 445, terus gurunya mengatakan, nanti dikonversi aja, tambahin aja, biar nanti jadi 89. Nah, itu menjadi budaya. Akhirnya muridnya akan mau nggak belajar dengan sekuat tenaga kan? Angkanya bukan angka saja ya. Ini contohnya dengan angka menjadi angka 89. Ya, kalau budayanya nanti ditambahi, dikonversi. Nah, jadi budaya. Jadi dalam pendidikan juga sekaligus ada budaya yang nanti akan tumbuh bersama. Kalau begitu berarti ketika kita melaksanakan pendidikan, Bapak Ibu sebagai pendidik, pastikan yang terjadi di sana pengalaman adalah pengalaman yang positif karena akan menumbuhkan kebudayaan yang positif, baik, bukan yang negatif. Bagaimana kalau ada, Bu, dari rumah sudah tadi yang negatif, bagaimana di sekolah? Nah, ayo Bapak dan Ibu, kita bersama-sama nanti dengan komunitas lainnya. Ya, kalau yang untuk yang budaya positif ada di modul 1.4 ya. Yang untuk yang bersama rekan-rekan yang lain ada di nilai dan peran Bapak dan Ibu sebagai guru penggerak modul 1.3. Baik. Nah, ini ada yang mengatakan tadi ya, nanti di pertanyaan di bawah. Nanti semoga pertanyaan sudah terjawab ya. Begini, Bapak dan Ibu, mengapa dasar pendidikan Gajah Dewantara dengan budi pekerti? Begini, budi pekerti, watak karakter adalah bersatunya sesuatu yang harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak. Maksudnya bagaimana? Jadi pendidikan di sini berpadu. Bapak dan Ibu, sebagai ini contoh dulu ya. Gamelan di mana? Bekasi, di Banjar, di Bandung ada ya gamelan ya, versinya masing-masing ya. Yang jelas kalau kita lihat ini bentuknya gamelannya berbeda. Bentuknya berbeda, ukurannya berbeda, cara nabuhnya berbeda, bunyinya berbeda. Jarak menabuhnya juga berbeda. Di sini mungkin ning 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 gitu ya, di sini nong nong nong, atau mungkin di sini ada ya di sini nong nong, ya sini nong 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 lebih cepat. Yang di sini ada gong gong, nanti lama lagi gong, ya kan? Nah, berbeda, tapi ketika kita bisa memadukan menjadi suara gamelan yang harmonis, bahkan mungkin orang bisa tertidur mendengarkan suara gamelan, jadi nyaman. Nah, Bapak dan Ibu juga di kelas ketika mereka kita beragam, apapun latar belakangnya, bagaimana kodrat alamnya, mungkin latar belakang keluarganya juga beragam, bagaimana kita bisa memadukan menjadi yang harmonis. Nah, itu tugas Bapak dan Ibu. Bagaimana caranya? Selama kita mendekatkan dengan hati bisa. Contoh, Bu, ini bunyinya gong, tapi menabuhnya tidak dengan hati. Bagaimana? Ditabuhnya dengan maksa, kemudian tidak menggunakan irama, gong, gong, gong. Yang di sini yang seharusnya tadi jadi enak didengar, jadi karena ada suara gong yang agak cepat dan dia malah mengganggu yang lainnya. Nah, itu ya Pak dan Ibu ya. Jadi ketika kita tidak mendekatkan dengan hati, maka justru bisa mengganggu. Nah, baik. Bapak dan Ibu, demikian juga tenon ya. Tenon di sini bagaimana? Rumusnya kan di sini misalkan masuk 3, keluar 3, masuk 3, keluar 3. Kalau semuanya begitu tidak akan bentuk
bangunan seperti ini, desain seperti ini, ya. Adanya apa? Tiga-tiga semuanya berarti garis, ya. Nah, karena ada desain yang seperti ini, karena apa? Yang masuknya berbeda, yang bawahnya akan berbeda lagi, sehingga ada desain seperti ini, ada motif seperti ini. Nah, yang berbeda ternyata bisa juga menimbulkan harmoni kalau dipadukan dengan cara yang tepat. Baik, Bapak Ibu, kalau begitu, berarti ketika murid kita punya cipta rasa karsa atau karya dan pekerti yang beragam tadi bisa kok menimbulkan keseimbangan, tapi kita memadukannya dengan cara yang pas. Nah, sekarang petani, sebentar. Bapak dan Ibu, intinya ketika petani ya, dimulai dari bibit, kemudian perlu ditanami dan seterusnya, kemudian disiangi, dipupuk, dibasmi hamaknya. Nah, dan saya akan menghasilkan tanaman yang bagus. Nah, ini pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ibarat petani dan Ibu ya, kita perlu memeliharanya juga, bukan berarti ditanam udah selesai. Saya kan udah ngasih pelajaran ini, biasanya nggak usah. Enggak, bukan begitu. Nah, sekarang kekuatan menuntun. Sebentar. Bapak dan Ibu, saya stop share dulu biar tidak kepanjangan ya. Baik, sebentar. Sedikit lagi udah sampai ke akhir ya. Menuntun Bapak dan Ibu begini. Ketika Bapak dan Ibu kita bayangkan murid kita itu anak-anak kecil yang sedang belajar berjalan. Ya, anak kita juga mungkin ya, yang sedang belajar berjalan. Kita bayangkan di sana di depannya ada jalan. Kalau Bapak dan Ibu di depannya jalannya itu adalah jalan becek, apa yang Bapak Ibu lakukan? Yang pertama kali, apa spontanitas? Anaknya baru sekitar 2 tahun, di depannya ada jalan becek, apa yang Ibu lakukan? Menggendong, memegangi tangannya, menggendong dan mengangkat, menghindarkan dari jalan itu. Menghindarkan dari jalan itu. Enggak ada kan yang mengizinkan anak itu masuk ke jalan yang becek? Enggak ada ya? Ada Rinso. Hah? Ada. Bukan Ibu, bukan iklan. Ada? Nah, itu. Enggak ada, Bu. Ya, entah yang menggendong, entah yang mengatakan pindah dong jalannya, entah yang apa, kebanyakan tidak mengizinkan lewat jalan becek. Kenapa? Karena imajinasi orang dewasa bahwa jalan becek sama dengan kotor, kotor sama dengan jelek. Iya. Kalau anak jatuh sama dengan sakit, kalau sakit nanti yang repot emaknya juga, ya kan? Kembali itu adalah pola pikir orang dewasa. Apakah anak kecil yang jatuh dia sedih? Belum tentu, Bapak dan Ibu. Jatuh di becek-becek kan diulangin lagi, ya kan? Mereka bahagia, tapi kita aja yang sedih nyuci bajunya, ya kan? Artinya itulah paradigma kita. Kita membayangkan bahwa, wah kalau kotor itu jelek, padahal apa? Anaknya bahagia. Tugas kita bagaimana kalau misalkan kotor, jangan sampai kotornya yang berbahaya, ya kan? Kalau kotornya hanya tanah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kotornya ada pencemaran apa, nah baru itu beda, ya kan? Nah itu Bapak menuntun, jangan digendong. Kalau digendong bagaimana? Oke, ceritanya begini. Selanjutnya sudah dituntun. Oke, akhirnya kita izinkan anak kita masuk jalan becekan. Jalan terus sampai ke sana. Kalau yang nggak mau bagaimana? Gendong langsung sampai tempat. Nih Bu, kan cepat selesai. Nah, ketika anaknya lewat jalan becek yang mungkin jatuh, yang mungkin mungkin malah sempat gulung-gulung karena dia kesenangan malah. Kemudian di ujung jalan sana dia cerita, wih tadi begini, ya lagi, wah ceritanya dengan heboh. Yang digendong punya cerita enggak Bapak dan Ibu? Kesian juga. Nah, itu pendidikan kita. Selama ini bagaimana kita pembelajaran apapun Bapak dan Ibu, mata pelajaran di Ampu ya. Apakah anak punya cerita tentang pembelajaran tadi, pengalamannya? Atau hanya ya udahlah, udah dihafalkan, begitu udah akhir tahun berikutnya lagi ganti tahun, sekarang ditanya dulu pernah belajar apa? Lupa saya, orang digendong saya sama Bu Guru, Pak Guru ya. Nah itulah, yuk kita ajak murid kita punya pengalaman, bukan digendong tapi dituntun. Bu kan jalannya becek, oke lah di depan kita ada jalan konblok, kata maknya juga ntar itu nggak rata, nanti kesandung malah lecet berdarah. Itu lagi yang disebut, emang kalau jatuh pasti lecet, emang kalau lecet pasti bahaya. Lecet boleh nggak Bapak dan Ibu? Anak 2 tahun jatuh di konblok lecet, boleh nggak? Boleh. Boleh, Bu, boleh. Ya, jatuhnya jatuh jalan di konblok ya, bukan jatuh dari ketinggian sekian ya. Ya kan boleh. Itu istilahnya, ya kan masih masa apa istilahnya, masih dalam toleransi, tidak bahaya, ya kan? Oke, bagaimana dia punya pengalaman yang berbeda dengan melalui jalan becek.
Satu lagi anaknya lagi lewat jalan aspal. Nah kata maknya, bener nih jalan yang bersih. Kata anaknya, padahal bukan karena itu. Dia pengen apa? Dia pengen lari cepat karena jalan aspalnya halus. Dia menggunakan sepatu roda karena apa? Pengen cepat sampai. Kata maknya bener karena bersih, padahal beda anaknya. Ceritanya beda. Nah itu Bapak dan Ibu, kadang-kala kalau kita paradigma kita seperti apa ya? Yang kita bayangkan dalam pembelajaran itu adalah sesuai dengan kemauan orang dewasa. Nah itu yang beda. Padahal seharusnya kita membayangkan apa yang dibutuhkan murid kita, anak kita, ya. Itu yang disebut dengan student center. Oke, yang dipertanyakan berarti terjawab ya. Ada yang miss soalnya ya. Jadi bukan bagaimana kita, atau gini mungkin, ini termasuk yang student center atau orang tua center ya. Akan tadi ada yang jalan becek, ada jalan konblok, ada jalan yang aspal. Ini orang dewasa mengatakan begini, nak kamu lewat sini aja biar kamu cepat sampai. Itu termasuk yang mana? Yang anak atau yang orang tua yang dilihat? Orang tua. Nah, karena orang tua menginginkan anaknya cepat sampai, padahal anaknya maunya lambat-lambat sambil becek-becek kan begitu. Iya kan? Oke, Bapak dan Ibu, ketika anaknya berapapun umurnya, ketika pembelajaran di kelas terus kemudian besok kita minggu depan kita camping ya lewat kali. Ada nggak yang sedih Bapak dan Ibu? Nggak ada, yakin? Nggak ada yang sedih. Ada lewat kali ya kan? Nah, iya. Sama ada anak kecil juga kan. Artinya apa? Di sana itu ada kodrat pemain tadi. Kita yuk fasilitasi. Ya fasilitasinya dengan apa? Kita berpikiran bahwa pembelajaran bukan karena maunya gurunya, tapi karena maunya apa yang diinginkan oleh peserta didik kita. Baik, di sini dulu. Saya stop dulu. Bapak dan Ibu silakan, ada yang mau menanggapi, boleh. Silakan. Menanggapi, bertanya kalau ada yang pertanyaan yang belum terjawab ya silakan. Pak Encang Yana Muarif, silakan Pak, singkat Pak, monggo. Ya, terima kasih Bu. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Terima kasih sekali atas pemaparan dari Ibu yang begitu detail dan sangat membuka pikiran saya tentang kodrat, terutama tentang kodrat anak. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Banjar, Bu. Dan seringkali saya bertanya kepada siswa saya, kalian bercita-cita mau jadi apa? Silakan yang mau kuliah acungkan tangan. Ada beberapa anak yang mengacungkan tangan dan udah tahu jurusan apa yang akan dia ambil. Ada juga anak yang disuruh untuk acungkan tangan bagi yang mau kerja, ada yang acungkan tangan. Namun banyak sekali Bu anak yang tidak mengacungkan tangan ketika ditanya mau kuliah atau mau kerja. Artinya saya jadi penasaran apakah mereka belum sadar akan kodrat mereka atau belum sadar akan jati diri dan potensi mereka. Dan pertanyaannya adalah, apa yang mesti saya lakukan jika menemukan anak yang kebingungan seperti itu, Bu? Mohon pencerahannya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum saja ada rekan kita satu orang, mungkin ada yang mau memberikan pengalamannya dulu, boleh? Ada? Oke, baik. Budi ya, mau menyampaikan? Atau mau pertanyaan baru? Menyampaikan ya, singkat ya, monggo silakan, singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dia Fauzia dari Kota Bekasi, CGP Angkatan 11. Mohon maaf Ibu, izin menanggapi dari Pak Encang ya. Kalau kebetulan saya guru BK di SMP Negeri 21 Kota Bekasi. Memang ini biasanya peran guru BK yang bisa melakukan pemetaan peminatan kepada anak-anak. Nah, memang bagaimana anak-anak itu bisa, kalau intinya anak-anak yang tidak mengajukan itu masih bingung ya Pak ya, untuk mengetahui minat bakat dia gitu. Nah, makanya biasanya kalau saya lakukan itu, bisa melakukan dengan asesmen minat bakat, seperti itu, agar mereka mengetahui, minat saya apa, bakat saya apa. Sehingga dia akan mengetahui juga nantinya, kira-kira kedepannya saya mau apa seperti itu. Baik. Nah, itu mungkin itu Ibu sejujurnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia. Baik, Bapak dan Ibu, jadi begini.
Ada duluan, ada yang satu jalannya pelan-pelan jatuh, ada yang satu bukannya jatuh, jatuhin diri gulung-gulung di situ. Terus kita akan tinggal, terus kita akan mengatakan, ayo anak-anak cepet sampai begitu. Itu maunya siapa? Gurunya atau muridnya? Lagi. Gurunya, Bu. Gurunya lagi. Gurunya, Bu. Kenapa? Biar gurunya gampang ngajarnya, seragam gitu kan. Padahal bukan itu. Nah, Bapak dan Ibu guru, Bapak Ibu pendidik, bukan kita melihat kelebihan kekurangan anak, bukan ya. Tadi ya saya koreksi sedikit ya. Jadi kita melihat apa yang ada di kebutuhan anak murid kita itu agar kita bisa melayani mereka sesuai kebutuhan mereka. Ya, bukan melihat kelebihan kekurangan, bukan. Yang beragam itu belum tentu kelebihan, belum tentu kekurangan ya, yang beragam saja. Nah, kalau misalkan anaknya intelijensi tinggi, emang itu kan emang anak minta kalau intelijensinya berapa. Nah, tugas kita ibarat anak yang tadi dituntun, malah dia menjatuhkan dirinya berguling-guling di situ, terus kita tinggal enggak. Nah, itulah peran Bapak dan Ibu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Bu, agak lambat Bu, ada banyak metode yang bisa kita ambil, entah dengan tutor sebaya, entah dengan diskusi apa. Nah, itulah Bapak dan Ibu bisa memilih strategi yang pas ya. Bukan berarti anaknya harus bisa sama, bukan. Ya, kalau misalkan awalnya anggaplah kita pakai angka, anggaplah anaknya itu kemampuan awalnya 6, terus kita menginginkan 8, oke bisa. Tapi kalau anak yang awalnya kemampuannya 4, apakah kita akan samakan 8? Nggak bisa. Ya kan? Dia meningkat menjadi 5 juga udah bagus, yang penting meningkat. Nah, itu tugas Bapak dan Ibu ya, bukan berarti harus sama. Begitu ya? Baik, Bapak dan Ibu, sebentar. Habis ini saya mohon elaborasi dari Bapak Ibu fasilitator dan pengajar atau pendamping praktik untuk refleksi. Sebentar, ini saya, Bapak dan Ibu ini ada pertanyaan, ada yang singkatan aja ya, singkatan, ringkas yang di pertanyaan Bapak dan Ibu. Yang merah ini, sebentar. Keluarga apakah kodrat alam? Permasalahan keluarga tadi ya sudah kita bahas ya. Itu kondisi di sana bukan kodrat alam Bapak dan Ibu, tapi kalau misalkan anaknya mendengarkan, nah itu berarti apa? Dia dalam kondisi yang seperti itu. Kodrat alamnya apa? Anak suka bermain, maka kalau misalkan anak teriak-teriak, bagaimana kita mengajarnya jangan dengan teriak-teriak, kenapa? Dia membuat tidak nyaman. Ya, yang merah ini akan di modul selanjutnya, nilai dan peran guru penggerak 1.3 ya. Baik, yang ini juga Bapak dan Ibu, bagaimana solusi inovatif tadi yang dilema etika dan seterusnya tadi ya. Nih di modul selanjutnya. Baik, yang ini sudah terjawab. Oke, nah bagi salam. Semangat pagi, selamat sore menjelang malam, salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih atas kesempatannya Bapak dan Ibu semuanya, terutama Ibu instruktur. Mohon izin untuk menyampaikan hasil dari refleksi kita tentang modul 1.1 Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Hari ini kita memandang siswa ini seperti apa? Ketika kita bicara tentang siswa, itu bicara sesuatu yang kompleks dan unik. Dan ketika kita menganggap bahwa siswa tidak memiliki potensi, ya, tidak beragam dan sebagainya, tidak inklusif, maka itu sebuah kekeliruan. Nah, teman-teman sekalian harus kita pahami bahwa kekuatan kodrat anak-anak itu berbeda. Pada saat anak-anak kita terlahir, mereka sudah memiliki kekuatan kodratinya. Nah, kekuatan kodratinya itu kalau Ki Hajar Dewantara mendefinisikan sebagai sebuah pola-pola. Nah, pola-pola itu adalah pola-pola kebaikan dan pola-pola keburukan. Nah, tugas daripada pendidikan tadi sudah disampaikan adalah menebalkan pola-pola kebaikan itu untuk kemudian optimal menjadi budi pekerti. Dan meminimalisir pola-pola keburukan itu untuk kemudian tidak tampil, menghilangkan nggak mungkin, tapi meminimalisir bisa. Nah, yang disebut dengan pendidikan adalah upaya untuk menebalkan pola-pola kebaikan menjadi budi pekerti dan meminimalisir pola-pola ketidakbaikan untuk tidak muncul dalam tingkah pola anak dalam kehidupan sehari-hari. Tentu dalam perjalanannya ini akan sangat luar biasa. Terdapat kodrat alam dan kodrat zaman yang harus kita relevansikan. Hari ini pembelajarannya bukan hanya konten, tapi hari ini pembelajarannya adalah konteks. Makanya kontennya harus terkontekstualisasi dalam bentuk kodrat zaman dan kodrat alam anak-anak kita. Nggak mungkin kita mengajarkan tentang mall, ya, pasar swalayan itu di daerah yang pelosok jauh di sana ketika mereka tak tahu tentang mall. Nggak mungkin hari ini kita tidak berpihak dengan menggunakan media sosial, sementara anak-anak sudah luar biasa menggunakan teknologi untuk pendidikan. Kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman ini akan sangat luar biasa dituntun oleh guru-guru hebat. Makanya hari ini guru-guru hebat di sini bukan untuk menuntut, tapi menuntun. Beda N dan T berdapatnya dunia akhirat. Makanya pendidikan itu adalah menuntun, bukan menuntut. Hari ini kita tidak menuntut anak-anak kita untuk cerdas seperti Einstein. Hari ini kita menuntun seluruh pola-pola kodrati yang dimiliki anak-anak ini untuk tumbuh optimal, mengembangkan potensi dan karakternya dengan cara keberpihakan oleh guru-guru yang hebat.
Makanya pendidikan itu diilustrasikan sebagai apa? Sebagai seorang petani, pendidik itu menginvestasikan kebaikan untuk dituai di masa depan. Jadi kalau hari ini lelah, capek dan sebagainya, santuy saja Bapak dan Ibu. Pastikan pendidikan itu tidak instan, bahkan mie instan sekalipun itu direbus dengan proses yang sangat lama. Jadi harus kita pahami bahwa pendidikan hari ini bukan sesuatu yang instan. Kita akan tuai dan semai di kemudian hari. Maka Bapak dan Ibu guru yang hadir di sini, para penggerak yang hebat ini, pahami bahwa anak-anak kita adalah investasi kebaikan di masa depan. Yang akan kita tuai di saat kita mungkin sudah tidak ada, di saat kita sudah tidak bernyawa, pastikan mereka akan hadir kepada kita dengan membawa semangat kebaikan untuk terus investasi amal-amal kita yang mungkin bisa kita tuai di masa depan. Semangat Bapak dan Ibu guru hebat, semoga Allah senantiasa menghadirkan kepada kita semangat untuk terus bertumbuh, belajar, berkarya, dan berkah untuk murid-murid kita. Hatur nuhun, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denny Rohendi, Kang Diro ya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kita ada di penghujung kegiatan. Mari kegiatan kita, semoga kegiatan kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bisa menjadi niat kita ya, bisa menjadi bibit yang bisa tadi bersemayam sehingga bisa tumbuh besar di kehidupan depan. Bukan kita yang memetik, tapi nanti Allah yang mengizinkan. Semoga ini menjadi pohon amal jariah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita alamin. akhiri kegiatan kita ya. Kita bagi Bapak Ibu yang beragama Islam untuk berkenan melafazkan hamdalah, bagi Bapak Ibu yang beragama lain untuk berkenan bersyukur. Terima kasih Bu Instruktur. Terima kasih Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kita akhiri. Ya, terima kasih. Sebentar. Bapak dan Ibu kita